Halo Sobat SKM, balik lagi. Kali ini kita mau praktek operator forklift kelas 2. Mau tahu gimana keseruannya? Ya langsung aja. Ya, alhamdulillah ya kita bertemu kembali ya. Kemarin sempat ketemu dengan saya ya, pemberian materi yang berkaitan dengan regulasi dan juga berkaitan dengan pedoman teknis ya, yang berkaitan dengan apa? Personel K3 pesawat angkatan laut jenis operator forklift kelas 2. Ya, sebagai pendahuluan saja Bapak ya, untuk operator forklift ya sesuai dengan kompetensi kerja yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertanian itu ada 2 kualifikasi kelas. Yang pertama adalah forklift kelas 1 kapasitas di atas 15 ton, kelas 2 di bawah 15 ton. Jadi artinya di sini adalah Bapak mengikuti kualifikasi kelas 2, jadi kewenangan Bapak untuk mengoperasikan forklift yang memiliki kapasitas di bawah 15 ton, karena itu sesuai dengan regulasi dan itu menjadi pedoman. Oke, kemudian Bapak ya, ini pada pagi hari ini nanti sampai siang ataupun nanti sore ya, ini masih dalam jam pembelajaran atau masih dalam regulasi. Yang menjadi perhatian kita adalah kalau kita berkaitan dengan forklift ya, kita harus tahu dulu karakter ataupun data teknis dari alat tersebut atau identitasnya. Yang pertama adalah forklift itu ada 2 penggerak motornya, ada penggerak motor listrik dan juga ada penggerak motor tengkar atau diesel. Kemudian yang berkaitan dengan sumber energinya, apakah dia menggunakan liquid atau cairan seperti ada bensin atau diesel ataupun solar, atau dia menggunakan gas LPG ataupun baterai. Jadi itu yang menjadi perhatian kita. Karena apa? Karena itu nanti sebagai energi dari alat tersebut untuk berjalan ataupun untuk menghidupkan alat tersebut. Oke. Kemudian kita harus tahu juga yang berkaitan dengan transmisi. Apakah dia transmisinya itu transmisi manual, transmisinya apakah otomatis, ataukah dia semi otomatis? Karena ada 3 jenis yang berkaitan dengan transmisi. Oke, kemudian untuk mengetahui karakter yang berkaitan dengan ketinggian, berkaitan dengan panjang garpu, berkaitan dengan kapasitas, kita melihatnya adalah di nameplate. Nah, nameplate-nya ada. Nameplate-mu nggak ada ya, Mas? Apa? Nameplate-nya nggak ada ya? Pempet. Oh, nggak ada. Pempet apa? Nggak ada. Oke, sini. Nggak ada. Oke, jadi artinya ada gini. Ya udah. Yang pasti adalah kita sebagai operator ya, itu harus mengetahui yang namanya itu tadi ketinggian angkat yang dijangkau berapa, kapasitas dari forklift tersebut berapa, dan ketinggian garpu itu berapa. Karena apa? Karena dengan mengetahui beberapa petunjuk ini, maka kita bisa melakukan ataupun mengoperasikan aman. Karena apa? Meletakkan material, kita harus pedomannya adalah load center atau titik pusat bebannya di mana. Mulai di mana? Mulai dari pangkal sampai ke ujung garpu. Bell clamp, ada yang roll clamp, ada yang bucket, ada juga yang load stabilizer. Nah, tetapi di sini Bapak bisa melihat ini adalah dengan 2 garpu. Nah, kemudian yang menjadi perhatian kita adalah untuk memastikan garpu tersebut itu diam ataupun dia tetap, maka di situ ada penguncinya. Jadi artinya kalau di sini manual, dia penguncinya harus kita aktifkan atau kita fungsikan. Tetapi kenyataan di lapangan ada juga yang dengan sistem hidrolik untuk buka ataupun nutup, atau ke kanan kiri ataupun masuk ke dalam. Karena apa? Karena harus kita pastikan garpu tersebut masuk ke dalam palet itu pas berada di tengah. Kalau nggak pas di tengah, maka material yang kita pindah ataupun angkat ataupun angkut dia bisa tidak stabil. Karena apa? Mungkin berat sebelah.
rata, tetapi ketika kita gunakan terus-menerus dia bisa melengkung ke bawah atau namanya adalah defleksi. Nah, defleksi. Karena apa, Pak? Karena overload yang utama itu. Yang kedua adalah terjadi yang namanya beda ketinggian. Yang satu mungkin masih standar atau horizontal, yang satunya agak turun ke bawah. Ini dikarenakan apa? Dikarenakan karena apa? Ketika dia mengangkat material ya di atas palet itu materialnya tidak rata ataupun tidak tidak rata ataupun tidak stabil. Artinya apa? Materialnya itu lebih besar sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Yang ketiga adalah tidak boleh ada penipisan. Penipisan terjadi di bawah garpu ataupun di atas garpu. Yang penyebabnya adalah kalau yang di bawah itu karena benturan dengan landasan. Kalau yang di atas karena dia gesekan dengan material ataupun palet. Jadi yang menjadi perhatian kita yang berkaitan dengan garpu ya, ada 3 toleransi. Yang pertama adalah defleksi, redutan. Yang kedua adalah beda ketinggian. Yang ketiga adalah penipisan garpu. Itu ya. Itu terjadi karena apa? Perilaku kita ketika mengoperasikan tidak sesuai dengan SOP. Oke. Kemudian ini sebagai apa? Namanya apa ini? Backrest. Namanya adalah backrest. Backrest ini sebagai sandaran. Ya, yang utama adalah sandaran. Sandaran apa? Material. Karena apa? Ketika material itu diletakkan di atas garpu, maka material tersebut itu wajib harus menempel dan bersandar di backrest dan di fork ini. Oke ya. Kemudian saya ulang lagi ya, yang untuk di garpu ya. Ketika kita traveling ya, Pak ya. Ketika kita traveling ataupun jalan, paling tinggi ya untuk pengangkatan material itu adalah 15 cm. Kalau bisa sederhananya lebih rendah juga tidak apa-apa atau diizinkan. Yang pasti adalah kita melihat landasannya itu rata atau tidak. Jadi yang paling tinggi ketika kita jalan adalah 15 cm. Kemudian pastikan dia stabil karena posisinya harus di til ataupun diungkit. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, kemudian di sini ini adalah mas atau tiang ya. Mas atau tiang ini adalah penyangga utama yang berkaitan untuk lifting ataupun untuk pengangkatan. Jadi kalau orang bilang adalah ruang luncur, bisa naik ataupun bisa turun karena di situ ada silinder hidrolik lifting, ada rantai pengangkat. Oke ya, Bapak ya. Nah, ini adalah yang digunakan untuk lifting. Oke, kita kesini. Silinder hidrolik liftingnya atau silinder hidrolik angkatnya dan rantainya seperti apa? Secara visual kan memang itu tugas Bapak. Apakah terjadi rembesan, apakah terjadi kebocoran, kalau berkaitan dengan rantai apakah terjadi sumbatan, apakah kering atau lubrication atau pelumasannya terlalu over. Ya, Bapak ya. Oke, kemudian di sini adalah silinder hidrolik til ataupun ungkit. Jadi ini yang digunakan untuk atau berfungsi untuk apa? Untuk memposisikan palet ataupun fork itu bisa naik ke atas ataupun ungkit, dan ketika ungkit menyebabkan material itu bersandar di backrest. Jadi ini harus difungsikan ketika kita traveling. Oke ya, silinder hidrolik til atau oke. Kemudian ini adalah front wheel ataupun roda depan. Kita tahu bahwa untuk roda itu ada 2 karakter atau jenis. Yang pertama adalah roda dengan tekanan angin. Kalau tekanan angin otomatis di dalamnya ada ban perutnya, ya ada ban dalamnya. Kemudian dia bisa terjadi yang namanya bocor ataupun kempes. Karena apa? Itu tadi karena dalamnya adalah angin. Nah, menjadi perhatian kita adalah apa? Permukaannya, Pak. Ya, permukaannya sudah halus atau tidak. Yang kedua adalah ada sobekan atau tidak. Yang kedua adalah ban, ya jenisnya adalah ban solid atau ban mati. Itu yang juga menjadi perhatian kita yang berkaitan visualnya. Apakah secara visualnya itu sudah halus? Ya, apakah ada yang pecah atau tidak? Dan jangan sampai kita lupa. Di sini ada roda dan di sini ada pelek ya. Ya. Ini dicek semuanya. Apakah murbautnya ini masih utuh atau ada yang hilang ataupun ada yang kendor? Ya. Oke, saya kasih tahu dulu dari bawah ya. Ini adalah apa kemarin? Parking brake ya. Ada orang bilang rem tangan, hand brake, tapi kita tetap
bahasa teknisnya adalah parking brake. Karena apa? Alat ini kita fungsikan bukan ketika cuma parkir saja, tetapi ketika kita diam, apakah menurunkan, apakah kita mengambil material, ini wajib harus kita aktifkan. Oke, caranya sangat mudah Pak. Ini tekan ke depan, ini dalam kondisi on ataupun kondisi dia bebas untuk jalan. Ketika kita tarik ke belakang, ini kondisi off ataupun dia mengunci rem ataupun rodanya. VCO ini menggunakan tuas ya Pak ya. Ini gua tuas, nanti kita coba sendiri. Tujuannya ataupun maju mundurnya di mana? Sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Karena memang identik itu adalah di sebelah kanan bawah. Modelnya tuas kan. Dia sebelah kanan di situ untuk maju, kemudian dia mundur, kemudian speed 1 dan speed 2. Ya. Oke, kemudian untuk pedal ya, ada pedal gas, ada rem dan ada juga kopling, ya kan? Nah, ini menjadi perhatian kita. Kalau kita otomatis mungkin cuma ada gas ataupun ada gas dan ada rem. Tapi kalau untuk manual ada 3. Ya. Untuk menjadi perhatian kita Pak ya, tujuan kita, kalau kita dalam kondisi panik, kondisi di luar kendali kita, atau kita itu terjadi hal yang tidak kita inginkan, emergency responnya adalah kita tekan yang namanya pedal kopling. Jangan remnya dulu. Karena apa? Kalau rem yang kita tekan atau injak, dia transmisinya bisa maju, tetap dia bisa jalan. Karena memang rem itu belum tentu rem itu pakem ataupun belum tentu dia itu bisa menghentikan mesin. Ya, jadi kalau kita panik, kuncinya adalah kopling dulu baru rem. Tapi kalau kadang-kadang kan lupa Pak, kadang-kadang rem dulu dia masih bisa jalan. Karena apa? Dia masih masuk. Ingat ya Pak ya. Jadi kalau panik, kopling dulu baru rem. Headlamp ini juga ada lampu sennya. Ya, lampu sen sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Kemudian di sini ada pegangan ya untuk tangan, tapi ini kebetulan baru dilepas ya. Nggak tahu ada atau enggaknya ya, baru lepas. Nah, kemudian ini kursi. Ya, kursi untuk pengemudi, dan biasanya kalau kursi itu sudah disediakan yang berkaitan dengan seat beltnya. Ya. Kemudian di sini ada ruangan mesin. Nah ya, kalian ya. Nah, ini sekalian saya sampaikan, ini adalah third wheel ya, roda kemudi ya. Jadi pengemudi menggerakkan untuk forklift, dia menggunakan rodanya adalah roda kemudi. Jadi ketika kita belok ke kanan, yang berbelok adalah roda yang di belakang. Yang menjadi perhatian sama ya Mas ya, berkaitan visual ya, mode berkaitan dengan visual roda dan juga pembautnya. Dan kita harus tahu juga sistemnya. Sistem penggeraknya dia menggunakan silinder hidrolik steering atau Perot ball joint. Nah ini ya, karena apa? Kadang-kadang nggak diperhatikan. Ya di situ terjadi rembes atau tidak. Nah ini kan terjadi rembes ini. Kan dia menggunakan silinder hidrolik ya steeringnya. Oke, sini. Jadi ketika kita melihat secara utuh, apakah terjadi keanehan, terjadi kerusakan atau tidak? Sangat mudah. Contohnya apa? Ada kebocoran atau tidak? Ada rembes atau tidak? Kemudian yang berkaitan dengan hose atau selang, ada yang bocor atau tidak? Ada yang sobek atau tidak? Kalau kita berkaitan dengan kabel, ada yang putus atau tidak? Ada yang terkelupas atau tidak? Jadi itu ya. Ada level air kaki, ada level air radiator, ada level air hidrolik, ada juga level oli mesin. Oli mesinnya di mana Mas? Oh ini mesin. Nah, seperti ini. Nah ini. Nah, seperti ini. Jadi kita mengetahui posisi ketinggian dari level oli, kita ketahui. Karena apa? Ini berkaitan dengan pelumasan ataupun oli dari mesin tersebut. Apakah dia kurang atau masih sesuai standar atau full. Gitu ya, teman-teman ya. Mana? Level radiator ini toh. Level radiator ini di reservoirnya. Reservoirnya. Jadi di tankinya kita lihat, ini ada airnya atau tidak. Gini. Ya. Tapi macam-macam Pak. Ada yang di sini, ada yang di sini ya. Macam-macam ya tempatnya ya. Oke. Gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian ini adalah air cleanernya atau filter udaranya. Perhatikan juga kebersihannya. Ya. Mungkin itu bukan tugas Bapak, tapi ketika Bapak nyoba ataupun buka, Bapak bisa melihat oh ini kotor atau tidak. Bisa disampaikan kepada teknisi untuk melakukan perbaikan ataupun pembersihan. Seperti ini kan kotor-kotornya saya ini. Oke Bapak ya. Oke. Ada pertanyaan teman-teman?
Oke, kalau cukup Pak. Pedoman atau petunjuknya. Seperti video yang saya sampaikan atau saya putarkan kemarin. Jadi ketika kita naik, posisikan tangan kita itu di sini dulu. Dari sini. Dan sebelah kanan posisinya di sini. Nah, jadi sebelah kiri di pegangan frame kanopi ini. Yang kedua adalah di kursi. Baru kaki sebelah kiri yang kita letakkan di dek lantai. Baru kemudian kita ayun gigi kita. Pastikan kita itu posisi ekonomi atau nyaman. Seperti apa, tangan kita di sini, tangan kita di sini, tangan kita di sini, dan juga berkaitan dengan ini kaca spion untuk melihat ke belakang. Kemudian untuk turun itu ada pedomannya. Contoh begini, sebelah kiri, kaki sebelah kiri dulu, tangan begini, baru kaki kanan yang duluan ke bawah. Gitu ya teman-teman ya. Jadi udah tahu kan? Lihat yang di sini aja. Oh, yang dilihat sini. Jadi untuk kalau tadi udah cek, ini kan nanti saat kalau bekerja kan salah satu ini. Ya, selesai.
ya.